keluarga yang dikasihi Tuhan. Inspirasi sabda untuk kita renungkan hari ini, Jumat 25 September 2020, pekan ke-25 masa biasa, dikutip dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, Injil yang baru kita dengar mengisahkan tentang pengakuan Petrus akan Yesus. Membaca kisah ini, seakan-akan kita merasa bahwa Yesus sedang mengadakan polling untuk mengukur popularitasnya dengan berkata, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Para murid menjelaskan apa yang dikatakan oleh orang banyak tentang Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang dari nabi yang telah bangkit. Hasil pollingnya ini tentu sangat menggembirakan, sebab orang banyak menyetarakan Yesus dengan tokoh-tokoh perjanjian lama dan tokoh-tokoh perjanjian baru yang sangat terkenal. Tetapi Yesus sepertinya belum puas dengan jawaban itu, karena semua hanya kata orang. Kata orang tak selamanya menampilkan hal yang sebenarnya, apalagi soal kebenaran. Maka Yesus mengajukan pertanyaan yang sifatnya personal kepada para murid-muridnya. "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus langsung menjawab, "Mesias dari Allah." Pengakuan Petrus ini adalah pengungkapan jati diri Yesus yang sesungguhnya. Luar biasa. Petrus mampu mengungkapkan pengakuannya akan Yesus tentu karena iman dan kedekatan hidup Petrus sendiri dengan Yesus. Maka kita patut bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat suatu pengakuan akan Yesus bagi diri kita sendiri? Mungkin kita dapat merumuskan pengakuan siapa Yesus bagiku di tengah-tengah kesibukanku setiap hari. Mungkinkah kita dapat merumuskan pengakuan siapa Yesus bagi keluarga kita di saat pandemi COVID-19 ini? Atau mungkinkah kami secara bersama-sama sebagai keluarga dapat merumuskan pengakuan siapa Yesus bagi keluargaku di saat memperoleh kesuksesan? Mungkinkah kami juga secara bersama sebagai keluarga dapat merumuskan pengakuan siapa Yesus bagi keluarga kami, keluargaku di saat mengalami musibah dan penderitaan? Atau juga kita secara bersama bisa membuat pengakuan siapa Yesus bagi keluargaku di saat berjuang mengais rezeki.
Ataukah kita harus menghentikan segala aktivitas, segala pekerjaan, belajar ilmu teologi dan kitab suci supaya kita dapat merumuskan Yesus, siapa Yesus bagi kita? Tentu tidak. Mengenal, menghidupi, dan mengimani Yesus adalah kiat yang pas supaya kita dapat merumuskan siapa Yesus bagi kita. Mengenal, menghidupi, dan mengimani Yesus, mungkinkah itu kita lakukan di saat mewabahnya virus corona saat ini? Tentu saja mungkin, karena Yesus hadir dalam kitab suci yang adalah sabdanya sendiri. Maka sebagaimana Petrus bergaul langsung setiap hari dengan sang sabda yang membuat Petrus mengenal Yesus dan membuatnya menjadi batu padas gereja, mari kita bergaul dengan Yesus lewat sabdanya yang ada dalam kitab suci. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita dapat merumuskan siapa Yesus bagi keluarga kita? Untuk menjawab ini, tentu kita harus lebih dahulu mengukur seberapa dekat keluarga kita dengan Yesus. Seberapa kenal keluarga kita dengan Yesus. Dan seberapa besar iman dan kepercayaan kita kepadanya. Pengenalan kita akan Yesus tentu semakin dalam kalau relasi kita dengannya terjalin dengan baik. Untuk lebih dekat dan semakin mengenal Yesus, kita harus akrab dengan kitab suci. Karena di dalamnya termuat semua tentang hidup dan karya Yesus. Untuk menjalin relasi yang semakin dalam dengan Yesus, kita harus menjadi seorang yang rajin membaca kitab suci dan juga menjadi orang yang rajin berdoa. Dalam pergumulan hidup kita sehari-hari, perlulah kita memberi hati kepada Yesus. Sejenak memejamkan mata, menundukkan kepala, berlutut dan berdoa kepadanya. Agar kita tidak ditelan oleh awan kehidupan yang panas terik dan kejam ini. Kesuksesan, kebahagiaan, bahkan gembiranya keluarga tentu tergantung dari kedekatannya dengan Yesus yang adalah Sang Guru. Popularitas, ketenaran, sukses dalam karir, uang yang berlimpah dapat membuat kita bangga dan dipolling sebagai orang yang hebat, dihormati, bahkan ditakuti. Tetapi apakah semua itu membuat kita merasakan kedamaian di hati, kebahagiaan, keceriaan di wajah dan di mata kita? Jika semua orang, terutama yang berkepentingan dengan kita, memuji dan menghormati kita, apakah sudah barang yakin bahwa Yesus juga memuji kita? Sebagaimana Yesus memuji Petrus yang memberi pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah? Belum tentu. Kedekatan dengan Yesus itulah yang memungkinkan kita dapat merumuskan bahwa Yesus adalah sahabat sejatiku. Yesus adalah kebahagiaanku. Yesus adalah cintaku yang hadir dalam diri istri, suami, dan anak-anak kita. Kedekatan dengan Yesus itulah yang memungkinkan kita dapat merumuskan bahwa Yesus adalah segalanya bagi kehidupan keluarga kita. Untuk itu, kita harus mampu menemukan Yesus dalam diri suami, dalam diri istri, dan dalam diri anak-anak kita. Kita harus mampu menjadi relasi yang akrab dan mendalam antar anggota keluarga. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan.
ketika kita menyadari bahwa Yesus ada dalam diri suami, dalam diri istri, dan anak-anak kita, maka kita tidak perlu lagi marah-marah di rumah. Kita tidak perlu lagi menambah penderitaan anak-anak ketika nilai rapotnya rendah, ketika anak-anak bermalas-malas dan sebagainya. Tetapi justru kita harus hadir sebagai sahabat yang membantu dan menyemangatinya. Suami istri tidak perlu lagi saling menyalahkan atas segala kenakalan anak-anak, tetapi harus bersama-sama bangkit untuk memperbaiki semuanya. Suami istri tidak perlu lagi saling menyalahkan atas segala kekurangan dan ketidakmampuannya, tetapi harus saling menerima, menumbuhkan, dan membangun sikap satu sama lain. Ketika suami merasa diri lebih tinggi dari istri, akan memunculkan, akan memecahkan, bahkan akan membuat retak hubungan yang sudah baik. Kita para suami tidak perlu menjadi kepala keluarga yang otoriter, karena di balik keberhasilan seorang suami adalah karena adanya seorang istri yang menjadi ratu rumah tangga yang mendampinginya, dan juga karena hadirnya anak-anak yang memberikan dukungan lewat kebaikan dan doa. Keakraban dan relasi yang mendalam suami istri juga dengan anak-anak yang diikat dengan cinta dan doa akan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Di dalamnya, seluruh anggota keluarga dapat menemukan Yesus dalam diri anggota-anggota keluarga lainnya. Maka dengan itulah kita dapat merumuskan pengakuan bahwa Yesus adalah kebahagiaan keluarga kita, bahwa Yesus adalah segalanya bagi hidup kita, dan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, semoga permenungan yang singkat ini dapat menumbuhkan iman dan kepercayaan kita akan Yesus, dan membangkitkan semangat kita untuk membangun keluarga yang sejahtera.